warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Sebelum mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Iya, Bu. Silahkan Lia. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Naila Hasanah Umami, Hadir, Bu. Alalatu Syukriyah, Hadir. Iftitah Ketua Indonesia, Azal Barandi. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai, Ibu akan memberikan arahan. Jadi nanti ketika Ibu sedang menjelaskan, kalian tidak boleh menyela. Misalnya seperti mau izin ke WC, kalian menunggu Ibu selesai atau Ibu mempersilahkan terlebih dahulu. Kemudian Ibu memberikan waktu. Kemudian kalau kalian ketahuan makan di kelas, nanti konsekuensinya kalian harus memberikan jajan satu kelas ya. Paham ya aturannya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingat pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa sih yang minggu kemarin itu dipelajari? Saya, Bu. Silahkan. Ketimpangan sosial yaitu keadaan yang terjadi karena ketidakseimbangan dalam masyarakat. Jadi ada gap atau jarak di masyarakat. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tentang ketimpangan sosial. Di antaranya ketimpangan antar desa dan kota, ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan kesempatan. Ya, jadi minggu kemarin kita mempelajari mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan itu terjadi ketidakseimbangan yang ada di masyarakat atau adanya gap atau jarak yang ada di masyarakat, seperti misalnya antara pemerintah dengan masyarakat rakyatnya karena kebijakannya. Kemudian bentuk-bentuknya ada bentuk ketimpangan yang terjadi antar kelas, kemudian ketimpangan yang terjadi dengan berdasarkan kepentingan gitu ya. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran hari ini, persiapkan terlebih dahulu bukunya. Buku Sosiologi LKS minggu kemarin itu halaman 56. Selain buku sosiologi, silahkan dimasukkan ke tas atau dilaci ya. Nah, sudah siap semua ya untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, Ibu hari ini akan mempelajari mengenai pengertian konflik, kemudian faktor penyebab konflik, dan dampak dari penyebab konflik. Nah, pengertian konflik, apa sih pengertian konflik itu? Jadi, konflik itu adalah suatu pertentangan atau adanya ketidakharmonisan yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan atau karena adanya sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat. Itu tujuannya untuk memecah belah, kemudian menghancurkan pihak lawan. Contohnya seperti konflik yang terjadi yang kemarin itu lagi panas-panasnya, seperti demonstrasi Omnibus Law. Itu sampai merusak fasilitas umum ya, karena menuntut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak selaras dengan apa yang harus diinginkan oleh rakyatnya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh lain mengenai konflik sosial itu? Apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cemburu saling bertengkar antara kakak dan adik. Iya, benar, tepat sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Silahkan. Karena kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, terjadi konflik pemerintah dengan masyarakat seperti larangan mudik. Iya, benar. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Naila sama Mbak Ria, contohnya seperti tadi pertengkaran kakak beradik di dalam keluarga. Pasti selalu ada konflik, misalnya ketika saling cemburu. Kemudian yang dikatakan Mbak Ria tadi, misalnya yang sekarang lagi panas-panasnya larangan mudik. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya, karena tahun lalu itu tidak boleh mudik, jadi tahun sekarang itu masyarakat yang masih ingin harus mudik, jadi mereka ada yang memberontak. Kemudian terjadilah konflik antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah,
Sekarang Ibu tanya, apakah konflik itu selalu berdampak negatif? Ya tidak. Tidak ya. Ya, jadi konflik itu bukan selalu berdampak ke negatif, tetapi juga berdampak ke positif. Contohnya seperti bisa mempererat ikatan persaudaraan di dalam kelompok. Kemudian perubahan sosial yang terjadi itu bisa diperbaiki dan menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat karena adanya perubahan kebijakan regulasi tersebut. Setelah ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dari konflik sosial. Faktor penyebabnya itu ada yang pertama, faktor penyebab karena perbedaan antar individu dan kelompok. Kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kemudian perbedaan kesempatan. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Nah, perbedaan individu atau kelompok itu kan setiap individu atau kelompok pasti punya kepentingan masing-masing. Mereka punya pemikiran yang berbeda. Jadi sulit sekali untuk menemukan visi misi yang sama, sehingga ketika mereka bersatu, apalagi pemikiran mereka berbeda, bisa menimbulkan konflik. Seperti contoh, ketika konflik di dalam kelas saling memaki antar teman, itu karena mereka tidak bisa menerima, saling egois satu sama lain, sehingga bisa konflik dengan temannya. Nah, perbedaan kedua, faktor penyebab yang kedua, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu karena misalnya seperti pemerintah tadi, pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah yang ingin segera menetapkan kebijakan agar corona itu segera berakhir, sehingga mengeluarkan kebijakan larangan mudik, tetapi rakyatnya yang kepentingannya ingin bertemu, menjalin silaturahmi dengan orang tua atau kerabatnya di kampung halamannya, mereka tidak terima dengan kebijakan tersebut, yang akhirnya terjadi gesekan, adanya konflik dengan pemerintah dan rakyatnya tidak terima satu sama lain. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan karena kebudayaan. Nah, kepribadian seseorang itu tergantung dari kebudayaan yang ada di masyarakat itu. Seperti misalnya kebudayaan, contohnya seperti yang dulu pernah ramai di masyarakat di Amerika. Nah, masyarakat Amerika yang rasis terhadap Asia, mereka saling menghajar, memukul, mengerayak orang Asia, yang menganggap orang Asia itu lemah. Kemudian mereka menganggap orang Asia itu terlalu menguasai dunia, sehingga mereka bersikap semena-mena kepada orang Asia. Kemudian yang ada di Aceh, misalnya ada suatu sekolah yang menetapkan kebijakan semua siswa walaupun bukan non-Islam tetapi harus mengenakan pakaian muslimah. Tentu itu bertentangan dengan apa yang ada di ajaran masing-masing, sehingga ada satu orang tua yang bertentangan dengan sekolah tersebut, orang tua tersebut non-Islam, sehingga mereka tidak terima. Nah, itu konflik yang terjadi karena perbedaan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, karena perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu yang terjadi karena apa? Karena perubahan yang terjadi secara cepat, seperti adanya globalisasi, mengakibatkan orang tersebut kurang siap menerima perubahan yang ada. Misalnya seperti Gojek sekarang, yang dahulu itu awal-awal Gojek itu kan ramai, ada berita yang tidak terima, misalnya ada antara ojek pangkalan atau konvensional dengan ojek online. Ketika ojek online itu menerima orderan di jalan, mereka langsung dikeroyok oleh ojek pangkalan karena tidak terima pekerjaan mereka direbut oleh ojek online. Sedangkan ojek pangkalan ini tidak terima karena mereka karena tidak terima karena mereka merebutnya. Nah, dari faktor yang menyebabkan ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Nah, yang terakhir mengenai dampak-dampak dari adanya konflik sosial ini. Tadi ada dampak positif, negatif. Nah, dampak positifnya memperkuat ikatan solidaritas antar anggota, kemudian menghilangkan kesenjangan. Dan yang ketiga, adanya perubahan kebijakan yang sehingga membuat masyarakat yang merasa kurang teradili bisa melakukan perubahan.
Kemudian dampak negatifnya itu ada menyebabkan kerusakan harta benda, kemudian hilangnya nyawa, kemudian adanya ketidakteraturan di masyarakat, kemudian terancamnya nilai norma yang sudah terbentuk. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan bersama-sama ya apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Konflik sosial adalah pertentangan yang melibatkan perorangan atau kelompok. Tujuannya memecah belah, mengancam, melenyapkan pihak lawan. Contohnya konflik pemerintah dengan rakyatnya, konflik perselisihan kakak dan adik. Ya, benar. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Faktor yang mempengaruhi konflik sosial, diantaranya satu, karena perbedaan antara individu dan kelompok. Yang kedua, perbedaan antar kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang kedua, perbedaan software bahan sosial. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Nela sama Mbak Ria. Jadi, kita simpulkan bersama-sama lagi. Pengertian konflik itu pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk memecah belah atau menghancurkan pihak lawan. Contohnya seperti konflik antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian bentuk-bentuk faktor penyebab konflik itu ada perbedaan individu atau kelompok, kemudian perbedaan kebudayaan, perbedaan kesempatan, dan perubahan sosial. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian masing-masing. Tugasnya dikerjakan di rumah. Nah, kalian silahkan ditulis ya. Silahkan analisis 5, cari 5 masalah konflik sosial. Kalian analisis masalahnya. Kalian bisa cari di berita atau koran atau televisi atau sumber lainnya. Nanti dianalisis, kemudian ditulis faktor penyebabnya apa, dampaknya nanti seperti apa. Begitu ya, sudah paham? Sudah ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.